Jadi hemat saya sih, kalau kita bicara bicara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dan Mas Gibran itu saya melihatnya sebagai satu kesatuan. Meskipun narasi terakhir kan yang dikembangkan kan atau yang berkembang juga Mr. Q itu Pak Prabowo lah yang menyelamatkan demokrasi dengan menarik rem tangan kelanjutan rancangan undang-undang pilkada yang baru gitu, revisi undang-undang pilkada baru gitu. Dan ini kan dianggap favor dan proyeknya Pak Jokowi lah, makanya ada peringatan darurat, demokrasi dibajak macam-macam. Iya, itu kan harus dijelaskan dalam konteks bahwa MK membuat keputusan, DPR lalu kemudian mau merevisi undang-undang. Buat saya bukan soal Jokowi dan Prabowo. Dalam konteks itu ya bagi saya Jokowi dan Prabowo satu kubu, bukan berbeda kubu. Dan pertarungan itu bukan Jokowi dengan Prabowo, tetapi antara MK dan DPR, kalaupun mau dianggap seperti itu. Nah ini soal isu pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo nih, dan Mbak Puan udah mengiyakan, Pak Muzani juga mengiyakan gitu. Dan kemungkinan besar akan terjadi sebelum pelantikan 20 Oktober. Cuaca makin mendekat ke arah situlah. Nah, bisa nggak kita tangkap bahwa pengaruh Pak Jokowi juga makin melemah di Pak Prabowo gitu? Karena itu kan agenda oposisinya Pak Jokowi Mr. Q tadi. Okay. Nah, sekarang ada pertemuan nih, ada rencana pertemuan dan pasti diharapkan atau bayangan kita ini bisa berdampak pada relasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan. Kekuatan Pak Jokowi, influence-nya di Pak Prabowo gitu. Pertama begini, Pak Jokowi itu nggak anti kok Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya yakin Pak Jokowi pun mau juga ketemu dengan Bu Mega. Selama ini kan yang belum mau itu kan Bu Mega. Termasuk dalam kasus Pak Prabowo. Termasuk dalam kasus Pak Prabowo. Pak Prabowo mau nggak ketemu dengan Bu Mega? Mau. Bu Mega mau nggak ketemu Pak Prabowo? Selama ini belum mau. Iya. Jadi kalau Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo bukan apa-apa. Pak Prabowo mau ketemu dengan Bu Mega dari dulu kok. Begitupun Pak Jokowi. Sehingga kalau kalau Prabowo ketemu dengan Bu Mega bukan berarti Prabowo meninggalkan Jokowi. Tapi kan logika artinya adalah Bu Mega sudah mau ketemu dengan Pak Prabowo gitu. Berarti Bu Mega sudah mau bertemu dengan Pak Prabowo itu bukan basisnya meninggalkan Pak Jokowi, bukan. Atau hubungannya yang makin berjarak antara Pak Jokowi dan ini tesis Pak dasarnya Prabowo. Tesis dasarnya adalah Pak Prabowo itu seiring sejalan dengan Pak Jokowi. Nah, kalau ada yang coba-coba memberikan syarat saya mau ketemu dengan Pak Prabowo, asalkan meninggalkan Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak mau. Nah, dalam kacamata itu, kalau ada yang selama ini nggak mau ketemu dengan Pak Prabowo, ya karena masih ada Pak Jokowi, lalu sekarang ketemu dengan Pak Prabowo, di saat Prabowo masih mau dengan Jokowi, artinya apa yang bergeser? Siapa yang bergeser? Yang mau ketemu. Yang mau ketemu, yang bergeser posisinya. Berarti Bu Meganya yang berubah. Iya kan. Enggak, saya ini teori umum saja. Iya, makanya. Teori umum saja. Iya. Karena ini terserah pemirsa, terserah teman-teman membacakan kan apa membacanya kan. Karena apa? Karena pada hari ini kalau mau dibilang ketemu pun belum tentu ketemu juga kan. Iya. Ini baru katanya kan. Betul. Gini loh, kalau kata salam itu mah ya, kalau soal salam menyalam itu, kalau saya nggak terlalu nganggap serius soal salam menyalam itu. Pertama, antara salam dengan ketemu itu masih jaraknya antara bumi dan bulan, masih agak jauh itu. Jauh banget. Yang kedua, kalau ngomong salam itu, apa betul dari yang bersangkutan kirim salam? Belum tentu juga. Atau hanya karena kita udah tahu pola-pola ini. Itu namanya politisi kan, Pak. Ada salam Pak dari pimpinan Pak. Yang kaget adalah salam yang mungkin dianggap privat itu dibuka oleh Pak Prabowo di depan publik kan. Sehingga ya kan yang buka salamnya Bu Mega kan Pak Prabowo. Iya, tapi apa memang betul Bu Mega itu titip salam lewat Anas kepada Pak Prabowo? Iya. Wallahu alam bisawab. Artinya Mr. Q belum yakin betul sebelum tanggal 20 Oktober akan bertemu antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Ini soal keyakinan nih. Saya gini, tesis saya kan semuanya kan berangkat dari tesis. Tesis saya adalah bahwa Bu Mega akan berada di luar pemerintahan. Yang kedua, Bu Mega sudah lama sekali nggak ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi dengan dua dasar itu sebetulnya probability-nya nih ini orang political behavior ya, bukan orang ideology and discourse analysis ya. Kalau ideology and discourse analysis itu kan analisanya bisa lari ke sana kemari. Tapi kan bisa langsung staf sus menteri. Bisa ke sana kemari dia. Kalau kita ini kan linear aja.
orang political behavior, orang statistik itu linear ya. Nah, kalau pakai linear, maka pertemuan itu tidak terjadi. Tapi kalaupun terjadi, hemat saya wilayahnya itu wilayah kebangsaan. Wilayahnya menjaga persatuan kesatuan. Wilayahnya silaturahmi. Apakah kemudian berarti bahwa PDI akan masuk ke dalam pemerintahan? Belum tentu. Iya. Apakah kemudian masuk pemerintahan lalu harus meninggalkan Pak Jokowi? Rasanya enggak gitu. Kenapa? Saya percaya bahwa Pak Prabowo kalau ada term and condition, tinggalkan Jokowi, tinggalkan Gibran, rasanya tidak akan dilakukan oleh beliau. Dan Mas Gibran kan udah terlanjur satu tubuh dengan Pak Prabowo sekarang kan, wakil presidennya. Mau gimana lagi? Banyaklah argumentasinya untuk. Tapi karena gini Mas Q, circumstances-nya berurut-urut misalnya. Ketika Ibu Mega memutuskan untuk tidak memberikan rekomendasi kepada Mas Anies dan memilih Pak Pram. Ini udah 1-0 nih, dianggap ini calon yang bisa menjadi menurut saya itu nggak ada hubungannya dengan konstelasi politik nasional, itu murni hatinya Bu Mega. Nggak ada bergen di situ bahwa Pak Pram tuh orangnya Pak Jokowi dengan dan tidak Pak mencalonkan Prabowo. Anies atau Bu Mega akan ketemu dengan Pak Prabowo atau gabung dengan pemerintahan dengan Pak Prabowo dengan syarat tidak mencalonkan Anies, nggak ada itu. Itu semata-mata bahwa Bu Mega nggak srek dengan Anies gitu. Itu aja. Padahal Mas Anies datang di lahiran anaknya Dan- Mas Pram kan. Ya, menurut Bener Mas apa Pram, enggak itu? Iya. Iya. Menurut Mas Pro kan di itu waktu ketemu di Bola Car Free Day. Ada Saya di nggak berani konfirmasi. Car Free Ya. Day. Ada di Car Free Day. Ada Mas Anies mengiyakan kok. Iya, iya, Meskipun iya. lupa mungkin ya. Jadi ya kalaupun ada pertemuan ya sampai hari ini saya percaya bahwa trennya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Meskipun tren Dan- perbaikannya makin ada gitu Mr. Q. Iya, tren upaya untuk berbaikannya kita lihat, satu itu tadi, yang kedua Iya, tapi kan salah. saya tolak itu. Tiga. Soal nggak milih Mas Anies itu saya tolak, nggak ada kaitannya dengan konstelasi MD3, nasional. MD3. Hah? MD3 yang katanya nggak running. MD3 saya nggak tahu ya sikap resmi dari PDI Perjuangan apakah menolak atau menerima Ya ya. pasti Pasti nolak. nolak. Masih nolak Lihat, revisi kan. kalau masih nolak revisi kan berarti kan berada di luar pemerintahan kan. Bukan. Tapi masalahnya- kalaupun misalnya menerima, ya memang balik lagi logika dasarnya bahwa kabinet itu adalah prerogatif presiden. Nggak, maksudnya eskalasinya Pak Prabowo dan Pak Gini Jokowi loh, yang nggak asal akan muasalnya bikin ini ya. revisi MD3-nya. Asal muasal ada pembatasan itu gara-gara zamannya Gus Dur. Ada yang beliau tutup-tutup segala macam itu. Sehingga saya sih gitu ya, gitu. Pembatasan apa? Pengaturan mengenai jabatan kementerian itu karena presidennya di zaman Pak Gus Dur. Abdurrahman Wahid, Gus Dur, itu ada yang dilikuidasi. Kementerian Penerangan tadi itu Tren sosial nggak ada. sama Kementerian Sosial. MD3 gitu. apa? Enggak nih, kalau MD3 Sorry, bukan MD3. Undang-Undang Kementerian. Negara, mohon maaf. Iya, kalau MD3 ini kan masalah Kementerian Ketua Negara. DPR. pimpinan DPR. Enggak. Sorry, Kementerian Negara. Ketua DPR. Kalau itu DPR itu PDI. MD3 sampai pasti. sekarang kan nggak ada perubahan. Iya. Belum Betul. ada perubahan. Ini salah ini tadi Mr. Q ya, salah. Iya. Makanya jangan-jangan MD3 nggak ada revisi makin melunak. Gitu. Iya, makanya maksudku circumstances-nya makin menuju ke situ gitu Iya, Mr. Q. makin melunak kan bukan berarti masuk dalam pemerintahan kan? Iya. Iya, tapi iya betul. Iya. Jadi hanya semacam ya gentleman agreement atau semacam rekonsiliasi nasional. Mengkoreksi bahwa- kekuatan Pak Jokowi nggak? Mengkoreksi kekuatan Siapa? Pak Jokowi nggak? Dengan makin melunaknya Pak Prabowo ke PDI Perjuangan dan makin ada jalan untuk ketemu nih. dikoreksinya di mana? Wewenang sebagai presiden ya tetap sama, tetap utuh. Bahwasanya kemudian sekarang proses-proses politik melibatkan Pak Prabowo ya memang wiswayahe kan begitu kan? Sudah transisi menuju pemerintahan dan jangan lupa bahwa Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan Pak Jokowi. Menurut saya sih nggak usah ekspektasi macam-macam ya kepada Pak Jokowi. Ya anggap aja setelah selesai sebagai presiden ya sudah selesai. Iya, jangan juga terlalu kemudian berharap banyak. Oke. Sudah selesai ya sudah. Gitu. Tapi ini Pandangan kita harus lihat kepada Mas Gibran yang akan menjadi wakil presiden itu.